Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi pranata komputer untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi, soal, atau kuis latihan maupun tryout. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Tren teknologi dalam Enterprise Information System selalu berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Berikut yang bukan tren teknologi AIS yang sedang berkembang saat ini adalah A. Cloud Computing, B. Big Data Analytics, C. Artificial Intelligence, D. Blockchain, E. Enterprise Resource Planning atau ERP. Jawaban E. Beberapa tren teknologi AIS yang sedang berkembang saat ini meliputi cloud computing, big data analytics, artificial intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, serta blockchain. Soal berikutnya, dalam manajemen layanan TI, apa yang dimaksud dengan Service Level Agreement atau SLA? A. Dokumen yang mengatur harga dan biaya layanan TI. B. Kesepakatan formal antara penyedia layanan TI dan pelanggan yang mendefinisikan tingkat layanan yang diharapkan. C. Proses untuk memantau dan mengukur kinerja TI secara internal. D. Alat yang digunakan untuk mengelola inventaris perangkat kelas dan perangkat lunak. E. Prosedur yang mengatur pengadaan dan pembelian perangkat TI. Jawaban B. Service Level Agreement atau SLA adalah dokumen penting dalam manajemen layanan TI yang menguraikan kesepakatan antara penyedia layanan dan pelanggan mengenai tingkat layanan yang akan diberikan. SLA biasanya mencakup berbagai aspek seperti waktu respon, waktu pemulihan, ketersediaan sistem, dan lainnya untuk memastikan bahwa harapan pelanggan terkait layanan TI dapat dipenuhi dengan standar yang disepakati. SLA bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai harapan dan tanggung jawab terkait kualitas layanan. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan ETL tool dalam konteks pengelolaan data? A. Proses penghapusan data lama. B. Proses pengolahan data secara real time. C. Proses ekstrak, transform, dan load untuk mengintegrasi data dari berbagai sumber. D. Proses menyimpan data ke dalam basis data baru. E. Proses memperbaiki data yang rusak. Jawaban C. ETL tool adalah proses yang digunakan dalam pengelolaan data untuk mengekstrak data dari berbagai sumber, mentransformasi data ke dalam format yang sesuai dan memuatnya ke dalam sistem tujuan seperti basis data atau gudang data. Sumber data yang akan diintegrasikan dapat memiliki format dan teknologi penyimpanan yang beragam, dan untuk mengkonversi ke format dan struktur standar diperlukan ekstrak, transform, load, atau ETL tool. Soal berikutnya, apa yang menjadi fokus utama dari COVID dalam hal manajemen risiko TI? A. Penghapusan semua risiko TI. B. Peningkatan efisiensi sistem TI. C. Pengembangan perangkat keras yang lebih baik. D. Pengurangan biaya operasional TI. E. Identifikasi dan pengelolaan risiko TI untuk melindungi nilai bisnis. Jawaban E. COVID berfokus pada identifikasi dan pengelolaan risiko TI untuk melindungi nilai bisnis dengan memastikan bahwa risiko TI dikelola secara efektif. COVID membantu menyediakan kebijakan yang jelas dan praktik-praktik yang baik untuk IT governance dalam organisasi tingkatan dunia. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi pranata komputer. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.